Saya akan menyapa saudara-saudara seiman yang ada di rumah maupun yang semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Allah itu baik buat kita. Mari saudara, kita datang menghampiri tahtanya dengan penuh kerinduan. Kita ingin datang menyembah Dia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji hormat syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun saat-saat ini Tuhan pandemi masih berlangsung, tapi tidak menutup Tuhan untuk iman kami terus berpegang kepada Engkau. Terus kami mencari dan rindu terus mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Kami ingin rindu Tuhan memuji Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengambil alih ibadah Tuhan pagi hari ini. Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Engkau melawati kami semua, saudara-saudara kami juga yang ada di rumah Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, iman kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami datang dan menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau bawa persembahan kita kepadanya. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sungguh baik. Haleluya Yesus. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulai
Oleh kuasa
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara yang ada di rumah, saya percaya bahwa saudara saat-saat seperti ini kita masih terus bersuka cita. Walaupun apapun yang terjadi saudara, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena begitu baik sampai saat ini. Walaupun di rumah saudara mungkin dalam keadaan juga sakit, tapi saudara percaya akan pada Tuhan. Kalau Dialah adalah Allah yang menyembuhkan. Saudara percaya, saudara andalkan Tuhan di dalam setiap perkara yang saudara hadapi. Mari saudara kita datang dari depan Dia, kita mau bersuka cita. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu melebihi segalanya. Panjang maupun lebar, tiada yang terhingga kasih Tuhan terhadap kita. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin saudara. Mari saudara yang di rumah, boleh sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Amin. Jauh tinggi
Saudara, kita percaya kalau setiap langkah-langkah kita Tuhan yang mengatur. Dan setiap jalan Tuhan adalah jalan kita juga Tuhan. Selalu menyertai dan selalu membimbing kita. Walaupun di tengah badai yang bergelora, di tengah saat pandemi seperti ini, tapi kita percaya Tuhan selalu memimpin setiap langkah-langkah kita. Mari saudara, kita mau bersukacita dengan pujian ini. Yes. Amin, saudara. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mendengar sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Dan kita mau melakukan firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas
Kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, nafas segar yang masih Kau berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah dan kasih yang Kau berikan untuk kami seluruh anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami. Biarlah pengurapan Allah ada bagi kami semua, baik hamba maupun seluruh jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Tema yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia di minggu kedua ini yaitu menjaga hati. Saya undang saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan. Kita akan melihat seorang ibu yang memiliki kisah sehubungan dengan hati mereka yang disakiti. 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai ke-6. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penias. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan yang masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, ternyata pernikahan dengan dua orang istri akan menimbulkan permasalahan. Dan permasalahan yang dihadapi Hana, ia selalu disakiti hatinya oleh madunya, sehingga ia menjadi gusar. Dan dalam cerita-cerita berikutnya, ia hanya mampu menangis dan berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memahami bahwa ternyata Allah menghendaki untuk satu orang pasangan dengan satu orang istri. Kalau melanggar firman Tuhan itu memang ada dampak-dampak yang mereka hadapi dan mereka harus menghadapinya dari hari ke hari dan terus berjalan sampai pada suatu saat Hana pun tidak kuat lagi. Saat ia pergi ke rumah Tuhan, dia hanya mampu menangis dan menghaturkan seluruh keluhan hatinya kepada Tuhan. Ini adalah satu cara untuk memulihkan. Tuhan mendengar doa Hana, dan akhirnya Hana mendapatkan satu orang anak, Samuel, dan ia berikrar untuk anaknya diberikan kepada Tuhan. Menarik untuk kita simak bersama-sama kisah daripada Hana ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Memang hati kita ini sangat rentang. Hati ini sangat sekali mudah goyah. Apalagi hati ini sering ditimpa berbagai macam-macam masalah, membuat kadang-kadang hati kita tidak sesuai yang seperti kita inginkan. Saat kita membaca tentang firman Tuhan ini, kita akan terus memahami bahwa menjaga hati itu sangat penting. Mengapa hati perlu dijaga? Ini pertanyaannya. Mengapa semua orang perlu menjaga hati ini? Yang pertama, hati kita sangat rapuh. Sehingga pada saat itu keadaannya Hana selalu disakiti Penina. Saat ia disakiti Penina karena ia nggak punya anak.
Waduh, ini sebuah kepedihan yang luar biasa. Dua orang yang tinggal dalam satu rumah, istri-istri dari seorang Elkana. Penina memiliki anak tetapi Hana tidak, dan madunya ini selalu ngeledek dan selalu menyakiti, sehingga hati Hana menjadi gusar, menimbulkan kepedihan yang luar biasa, dan mampunya wanita hanya menangis dan menangis dan menangis. Untung apa yang dialami oleh Hana ini ia salurkan lewat doa-doanya. Dan Tuhan pelan-pelan memulihkan dan menjawab apa yang menjadi pergumulan Hana. Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang baik. Ia tidak menginginkan untuk kita memiliki hati yang rapuh, hati yang retak. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan. Dan akhirnya Hana boleh mendapatkan seorang anak. Mengapa hati perlu dijaga? Karena hati dan pikiran adalah pusat kehidupan. Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati yang rapuh, hati yang sudah tergores gampang sekali. Dari hatinya muncul segala sesuatu pikiran. Karena apa yang dalam hati akan keluar dalam pikiran. Pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat itu dikarenakan hatinya tersakiti. Orang yang tersakiti hatinya akan timbul dalam pikiran-pikirannya sesuatu yang jahat. Bagaimana menjaga hati kita? Anak-anak Tuhan perlu memahami poin ini. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, hati yang rapuh ini, hati yang gampang terluka ini, dengan menjaga sebaik-baiknya. Ibaratnya hati kita, kalau saya upamakan, seperti kita sedang merawat guci. Guci yang nampaknya indah itu harus kita rawat, harus kita protek. Mungkin harus dilap, harus dijaga sehingga tetap bersinar. Tetapi saat hati yang seumpama guci itu disenggol dan pecah, waduh, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan perlu menjaga hati kita. Bagaimana menjaga hati kita? Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimanapun juga hati kita ini harus terprotek dengan firman Tuhan. Hati kita ini harus terpelihara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saat kita memiliki hati yang terprotek, yang terpelihara oleh firman Tuhan, itu menjadi langkah yang terbaik bagi kita. Anak-anak Tuhan harus menjaga hatinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan itu menjadi bagian yang luar biasa di dalam memprotek hati kita. Anak-anak Tuhan harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa terus tiap-tiap saat membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup dan berkuasa dan mampu memprotek hati kita. Itu yang lebih penting. Hal yang kedua, bagaimana menjaga hati kita, yaitu dengan sehati sepikir dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 2, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan perlu sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan harus memiliki pikiran dan hati yang sama dengan Tuhan. Dan ini salah satu cara bagaimana kita bisa memelihara, menjaga hati kita, jikalau saudara kita memiliki hati sepikir dengan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia ini adalah gambar Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah.
Manusia memiliki karakter sama seperti Allah. Dan Allah yang adalah kudus, adalah benar, adil, menghendaki untuk ciptaannya memiliki pikiran sama dengan Allah. Allah yang memiliki karakter-karakter yang mengasihi, karakter-karakter yang mengampuni, manusia juga dikehendaki untuk memiliki pikiran dan hati seperti Allah tersebut. Sehingga kita memiliki hati yang sepikir, hati yang memiliki kesamaan dengan Allah. Dan ini perjuangan pergumulan kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang hati kita tidak sepikir atau pikiran kita tidak sepikir dengan Allah. Dalam hal ini untuk menjaga hati kita, kita harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan. Saat saudara memiliki hati yang sama dengan hati Tuhan dan pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan, maka hati kita akan terprotek, terlindungi dari berbagai macam hal yang kadang-kadang merusak, menusuk, bahkan kadang-kadang ingin mencemarkan hati dan pikiran kita. Anak-anak Tuhan harus memiliki hati dan pikiran di dalam Tuhan. Yang ketiga, bersukacita dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mengapa bersukacita ini penting? Bersukacita adalah sarana untuk membuat hati kita ini tidak gampang retak. Hati kita ini tidak gampang tergores. Karena bersukacitanya bukan bersukacita di dalam dunia ini, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Saat anak-anak Tuhan memiliki hati yang bersukacita di dalam Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk terus menikmati luar biasa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan bukan sebuah keadaan di mana saat kita mengalami pergumulan dan sengsara, tetapi dalam keadaan apapun juga, baik senang ataupun tidak senang, kita dikehendaki untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang using Tuhan, menggunakan Tuhan. Orang akan mencari Tuhan saat ia menderita, saat ia memerlukan sesuatu. Seakan-akan Tuhan itu sebagai satu alat untuk memenuhi, padahal enggak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah bagian dari keseharian kita. Di dalam Tuhan diperlukan relationship yang baik antara manusia dengan Tuhan. Dan relationship yang baik antara manusia dengan Tuhan ini dibuktikan dengan satu keadaan, manusia selalu bersukacita di dalam Tuhan, baik dalam susah maupun dalam senang. Yang keempat, bagaimana cara menjaga hati kita, yaitu dengan berbuat baik. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berbuat baik bagi kita, anak-anak Tuhan, berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Mungkin orang-orang di luar Tuhan berbuat baik adalah sebagai syarat dalam bagian dalam keselamatan mereka. Tetapi perbuatan baik bagi anak-anak Tuhan ini adalah respon di mana Allah telah mengasihi kita, telah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik juga kepada orang lain. Dan ini adalah gambaran antara hubungan dengan Tuhan dan sesama. Hubungan antara horizontal dan vertikal. Hubungan ke atas vertikal dan horizontal itu menjadi gambaran. Saat kita mengasihi Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di masa-masa ini, di saat-saat ini, di masa pandemi. Perbuatan baik saudara adalah bagian respon kasih saudara kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kebaikan kita. Dan ini bagian di mana menjaga hati kita, justru kita mengeluarkan dengan berbuat baik. Sebagai ilustrasi, kalau saudara memiliki gelas, ya, gelas itu saudara isi dengan air, gelas itu harus kosong terus. Kalau enggak, airnya penuh, enggak dikeluarkan, nanti lama-lama airnya menjadi keruh. Demikian juga hati kita harus kita keluarkan. Jangan sampai kebaikan Tuhan yang kita miliki hanya kita nikmati seorang diri, tetapi harus kita keluarkan kepada orang lain. Hal yang kelima, bagaimana menjaga hati kita,
dengan berserah, berdoa, dan bersyukur. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata menjaga hati kita ini dengan cara apa? Berserah. Gak usah khawatir tentang apa dalam kehidupan kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, saudara gak usah khawatir. Saudara anak-anak Tuhan lebih daripada burung. Tuhan pasti pelihara. Oleh karena itu dikehendaki untuk kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, dan terus berdoa dan bersyukur. Kembali lagi diingatkan ya. Ternyata untuk menjaga hati kita harus berserah, berdoa, dan mengucap syukur menjadi sebuah rangkaian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mampu berbuat itu semua karena ada jaminannya. Siapa yang menjamin adalah Allah sendiri. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata Allah yang memberikan jaminan. Jaminannya adalah damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita, sehingga memampukan kita terus melakukan semua itu. Karena Ia yang terus menjaga, yang mengontrol, bahkan menjadi jaminan yang terus memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Indah sekali kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri memberikan jaminan itu. Tuhan akan memelihara dengan damai sejahtera. Sehingga kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Walaupun banyak hal di sekitar kita, di luar sana. Hal-hal yang seringkali membuat hati kita ini miris, sedih, atau takut. Tetapi ada satu jaminan. Damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita, itu memelihara hati dan pikiran kita. Asal tetap di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menjadi bagian bagi kami untuk memahami bahwa kami perlu menjaga hati, tetapi Engkau memberikan jaminan kepada kami. Bahwa jaminan itu adalah jaminan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita. Terima kasih, berkati seluruh jemaat. Biarlah Allah yang penuh rahmat menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa, dan persembahkan hidupmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati segala pekerjaan, karir dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.